Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Joko Marwanto. Kali ini kita akan berjumpa pada sesi koneksi antar materi modul 2.3 kesimpulan dan refleksi coaching untuk supervisi akademik. Seperti apa isi dari koneksi antar materi pada sesi kali ini? Mari kita simak bersama. Perkenalkan, fasilitator saya Bapak Mahmun Zulkifli SPD MSI, peserta pengajar praktik Ibu Umi Widayati SPD. Bapak Ibu guru hebat, pernahkah kita menjalani proses supervisi akademik di sekolah oleh pimpinan kita? Bagaimana perasaan Bapak Ibu guru? Tertekan dan menegangkan karena khawatir akan dinilai buruk terkait dengan pelaksanaan proses pembelajaran yang dibawakan, baik dalam proses persiapan atau saat berlangsung maupun setelah selesai. Jika sebagian besar Bapak Ibu guru sebagai pendidik pernah merasakan hal yang demikian dalam proses supervisi akademik, maka akan berbeda cerita jika pendekatan coaching kita gunakan dalam proses supervisi akademik ini. Mengapa berbeda? Mari kita kulik bersama. Pendekatan supervisi melalui proses coaching. Pertama yang harus kita pahami adalah bagaimana proses coaching ini seorang coach harus terbebas dari segala prasangka atau asumsi, pelabelan, judgement, atau asosiasi berdasarkan pribadi yang pernah dialami pada diri coach. Hal ini bertujuan untuk melepaskan diri dari seorang coach tersebut atas emosi diri dan tetap dalam posisi netral untuk menjadi teman berpikir bagi coachee. Sehingga fokus dari proses coaching ini adalah mengembangkan potensi maksimal coachee, bukan mengevaluasi, yang pada akhirnya kemudian memberi tekanan pada diri coachee itu sendiri. Bagaimana proses coaching dapat memaksimalkan potensi diri dari seorang coachee? Mari kita pahami bersama definisi dari coaching itu sendiri. Coaching merupakan sebuah proses dalam menuntun guna memaksimalkan potensi diri dalam rangka mengatasi tantangan dan tujuan yang akan hendak dicapai. Coach hanya mengantarkan melalui mendengarkan aktif, melontarkan pertanyaan, dan kemudian coachee-lah yang membuat keputusannya sendiri. Agar proses coaching dapat berjalan dengan baik, maka alur percakapan Tirta menjadi sebuah acuan di dalamnya. Seperti artinya yang berarti air, konsep alur percakapan Tirta membuat proses coaching lebih cair dan mengalir. Dimulai dengan menetapkan tujuan, mengidentifikasi tujuan atau permasalahan yang akan hendak dicapai atau dicari solusinya, membuat rencana aksi, serta tanggung jawab atau komitmen atas solusi yang ingin dicapai selanjutnya. Dari sinilah kemudian kita bisa lebih membuka pikiran kita bahwasannya pendekatan coaching adalah pendekatan sebuah paradigma yang memberdayakan. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa tujuan pendidikan itu adalah proses menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Oleh sebab itu, keterampilan coaching perlu dimiliki para pendidik untuk menuntun segala kodrat atau potensi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dalam dirinya, dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah
dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya sedikit pun. Selain itu, prinsip dan paradigma berpikir coaching ini sangat bisa digunakan dalam proses supervisi akademik. Agar semangat yang lebih mewarnai proses supervisi adalah semangat yang memberdayakan, bukan mengevaluasi. Paradigma berpikir coaching itu sendiri terdiri dari 4 hal. Pertama, fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan. Kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Jika seorang coachee menguasai 4 paradigma dalam proses coaching ini, saya sangat yakin potensi dari seorang coachee akan dapat digali secara maksimal untuk terus tumbuh sesuai dengan tujuan yang akan hendak dicapai. Selanjutnya, kompetensi inti coaching. Yang pertama, yang harus diketahui adalah kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Yang ketiga, pertanyaan berbobot. Selain itu, prinsip coaching yang harus pula menjadi landasan dalam menjalankan sebuah coaching adalah pertama, prinsip kemitraan. Yang kedua adalah proses kreatif. Yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Sebagai coach dalam kaitannya menghadirkan pembelajaran yang berdiferensiasi dan sosial emosional di sekolah, peran coach menjadi sangat penting bagi pendidik dalam rangka memaksimalkan potensinya, baik bagi rekan sejawat maupun murid, dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, serta membentuk kecerdasan yang holistik, bukan hanya terkait akademik, namun juga sosial emosional. Melalui proses coaching dapat digali kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid guna memenuhi kebutuhan belajarnya. Selanjutnya, dengan proses coaching ini pula dapat memvalidasi segala proses pembentukan karakter sosial emosional yang meliputi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, serta bertanggung jawab dalam mengambil sebuah keputusan. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Salam dan bahagia.